Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ridwan di ceritanya suhu gua Aresena, cerita pendakian dan ceritanya Bang Jakun. Gue Ridwan dan Jakun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah dengan setia mendengarkan dan menonton cerita-cerita kita. Oke, kembalikan kepada Ridwan. Oh iya, tadi sebelum podcast kita mau cerita yang ini ya, yang Sumbing. Ya, yang pengalaman gue sama Bang Jakun. Bang Jakun. Iya, yang baru ketemu nih ininya alurnya ya. Baru dapat alurnya. Waktu itu gue sama Jakun ngalamin kejadian ya cukup horrible ya, dimana ketika gue ngebase di pasar setan tuan, memang betul rame kayak pasar. Tapi gue pribadi tidak lihat menampakkan, gue hanya mendengar suara-suara aktivitas seperti ramai aja, bukan berarti di pasar gitu, ramai aja. Tapi kalau di Watu Kotak, nah sama perjalanan besoknya nih dari pasar setan ke Watu Kotak, bisa dibilang gue sama Jakun waktu itu betul-betul sama-sama menyaksikan penampakan seorang kakek-kakek dengan lurik Jawa, nenek-nenek juga anak-anak kecil yang bertelanjang dada, dan di atasnya ada penampakan harimau kumbang sebanyak 7 ekor. Bukan begitu Bang Jakun? Itu 7 pas 9 gue lupa. Ya antara itulah, antara 7 sama 9. Lupa sih. Kawan, mau gua langsung cerita bagaimana nih? Yang gue langsung cerita aja ya. Gua dulu apa Jakun dulu? Bebas lah, siapa dulu yang inget dulu lah. Oke, assalamualaikum sobat-sobat CP dan sobat kisah pendakian si Jakun. Ntar juga Ridwan mau bikin channel ya, gua nggak tahu nama channelnya apa. Insya Allah gua sama Jakun yang akan jadi narasumbernya. Amin. Gue mencoba menceritakan ya pengalaman yang sudah cukup lama, tetapi mudah-mudahan ya inti dari atau garis besar ceritanya tuh gue masih ingat. Ya walaupun gue sempat lupa, tapi itulah berkat anugerah pertemuan ya. Silaturahmi ya, silaturahmi itu selain memperpanjang umur, memperluas rezeki, ternyata juga bisa membuat kita mengingat hal-hal indah yang mungkin pernah kita lupakan, pengalaman-pengalaman di saat masa lalu yang pernah kita lakukan, tetapi mungkin dari sudut gue agak lupa. Ya gue memang ingat tahun 90-an akhir itu gue sekitar 4 kali naik Gunung Sumbing. Dia pun ternyata lupa, cuman ketika dia ini sama temennya yang paling ganteng, ngobrol-ngobrol ketemu. Jadi gini ceritanya Wan ya. Jadi waktu itu gue habis turun dari Sumbing Wan, sekitar 1 atau 2 bulan gue turun dari Sumbing. Itu Jakun tahu, wah dia ngajak kalau nggak salah waktu itu bukan ke Sumbing tapi ke Merapi. Ya. Ke Merapi, tapi gue bilang sama dia, akhirnya gue jadinya naiknya sama Gebo itu. Gue bilang jangan ke Merapi dulu lah. Karena apa? Pas kita mau naik, ketika kita mau naik ke Merapi itu Merapi itu baru jeblok. Jadi nggak jadi naik, tertunda. Akhirnya setelah sekian bulan gue nggak jadi naik sama si Jakun tuh, malah naiknya sama si Gebo ya. Jadi Merapi habis jeblok, harusnya naik sama dia tuh karena pencetusnya ternyata gue baru inget ya, harusnya gue naik ke Merapi tapi ke Merapi jeblok. Akhirnya gue pindah ke Sumbing. Nah naik ke Merapinya akhirnya sama si Geboy, Anang sama si Babe itu. Oh ya. Yang cerita itu apa namanya? Melanggar titah sang kuncen. Nah jadi karena waktu itu Merapi jeblok, akhirnya gue sama Jakun mengalihkan pendakian gue ke Gunung Sumbing. Waktu itu sih Jakun bilang ya udah Sumbing aja lah, katanya kayaknya asik Sumbing. Triple S bisa nggak? Ya tergantung dokat kan, tergantung duit waktu itu kan kita masih boleh. Gue bilang kayak tergantung duit pun lihat aja ntar deh. Akhirnya setelah 2-3 hari lah kita ngobrol-ngobrol. Dan di zaman dulu tuh enaknya Wan ya, kadang-kadang nih malam ini ngomong besok berangkat Wan. Kadang-kadang ya ketunda cuma sehari 2 hari baru berangkat. Nah, kebetulan waktu itu gua ketunda sehari 2 hari karena masalah teknis keuangan Wan. Nah dalam 2 hari ini alhamdulillah terkumpul lah uang itu sekitar 70.000 kalau nggak salah. Jakun
35, gue 40, apa Jakun 40, gue 30-nya. Pokoknya di antara kita berdua ini terkumpul uang tuh sekitar 70 ribuan. Lebih kayaknya. Lebih ya? Lebih. Kita 80-an sih. Ya pokoknya waktu itu rokoknya aman Wan, aman, rokok aman, makan aman Wan, duit segitu tuh gue ingat. Udah gede banget segitu. Gede, soalnya kita ke Semarang aja naik kereta itu kalau nggak dapet duduk itu 5.000, kalau dapet duduk itu 9.000. Waktu itu ya harga tiket kereta itu masih 9.000 perak, 9.000 rupiah ya, kereta namanya kereta Tawang Mas atau Tawang Jaya lah. Singkat kata, setelah uang terkumpul, gue packing, ritualnya itu masih sama, Wan. Gua dari rumah almarhum nenek gua nih yang di belakang, ya belakang pagar ini, biasa ke stasiun UP, dari stasiun UP ke stasiun Cikini, dari Cikini kita naik P17 ke stasiun Senen Wan, terus kita naik kereta Tawang Jaya yang menuju Semarang. Kereta Tawang Jaya yang ke Semarang ini Wan, itu kereta yang paling terakhir. Jadi waktu itu kereta ekonomi yang paling malam adalah kereta Tawang Jaya, karena yang lain-lain itu sore Wan. Kayak Gaya Baru sore. Nah, pokoknya kereta yang ke Solo tuh, kereta yang ke Jogja itu semua, Surabaya itu semua sore. Hanya Tawang Jaya aja nih yang berangkatnya sekitar jam 8 malam. Singkat kata, setelah gue beli tiket sama Jakun, kita naik kereta. Ya suasana kereta zaman dulu seperti yang gue sering ceritain. Gak usah ditanya ya, listriknya kadang ada, kadang enggak, ya enggak. Tukang ngamennya, tukang dagangnya, tukang palaknya, ya tukang copetnya, ya bersatu padu. Sekitar berapa ya? 10 jaman lah gue di perut Naga Besi itu, sekitar jam 8 pagi. Akhirnya kita sampai kota Semarang. Nah, waktu di kereta itu gue sama Jakun ya gitu deh. Ya kadang tidur, kadang melek. Ya, kita selalu waspada. Yang namanya golok di samping keril itu nggak pernah lepas dari genggaman tangan. Palingan nggak kalau yang satu jujur, satu jaga. Iya, Karena iya meleng dikit kelar Wan. Waduh, gawat kereta zaman dulu tuh. Begitu sampai Semarang sekitar jam 8 kan ya. Jam 8 lah ya kita. Pagi lah. Nah, sekitar jam 8. Sih. Kita jam 6-an ya. Matahari udah terang. Matahari udah terang. Tapi pagi sih. Ya pokoknya sekitar jam segitu lah ya. Paham ya, Pagi lah ya. Nah pokoknya pagi dari stasiun Tawang. Dulu kan kereta Tawang Mas itu masih berhentinya di stasiun Poncol Wan. Jadi kita turun stasiun Poncol, stasiun ini, stasiun Tawang. Stasiun Tawang. Nah dari stasiun Tawang itu ke jembatan Kaligawe ya, itu lumayan jauhan, tapi karena kita dulu masih muda, terus berpikir daripada buat naik angkot, beli udang, gitu kan. Gue milih jalan kaki. Kiri kanannya dari stasiun Tawang sampai ke jembatan Kaligawe dulu masih mayoritas rawa-rawa. Terus sebelah kanan juga ada kuburan Cina, gue tuh inget banget. Dan jalanannya tuh depan stasiun Tawang pas bundarannya itu rusak, hancur, jelek, pakai G, pakai K, pakai X, jelek. Itu banjir Wan, karena Semarang kan banjir loh kenalnya. Jadi gue sempat jalan tuh di tempat yang becek-becek sama si Jakun, kira-kira setengah jam. Akhirnya kita di bawah terik matahari itu sampailah kita di jembatan Kaligawe. Di sini kita nunggu mobil jurusan Semarang Purwokerto atau Semarang Wonosoboan. Nah kebetulan kita dapat yang jurusan Wonosobo. Kita naik dulu tiketnya itu kalau nggak salah masih 1.500-an kan. Sejauh itu kan masih 1.500-an. Itu kira-kira nunggu 2 jam lah. Nah, gue ingat banget sobo gitu kan ya. Berhenti naik, kita langsung naik tuh. Nah, di mobil kalau nggak salah gue tidur. Karena waktu di kereta kita kan kurang tidur waktu itu ya. Kurang tidur. Gue mulai bangun itu pas masuk Temanggung lah, lewat. Kalau di Temanggung kan jalannya enak tuh lurus. Nah lewat Temanggung ini begitu mau menuju ke Wonosobo itu jalan mulai ngiter-ngiter tuh kan. Kebun sayuran. Kalau di Temanggung kan kebanyakan di pinggir jalannya kebun bako. Kalau kita nggak tahu pikirnya kebun teh, nggak tahu bako udah gede-gede gitu. Nah, begitu mau masuk Garung, gue bangun. Nggak lama kita sampai Garung. Nah Garung itu dulu, lu masih ingat gak Kun? Coba lu cerita Kun. Gue tuh lupa nama daerahnya ya, cuman tadi udah sama Arya kan. Oh iya benar namanya Garung. Nah dari Garung itu kita jalan itu
jalan itu masih batu-batu kali ya, tanah. Makadam Apa tuh makadam? makadam tuh batu yang disusun-susun Iya. di jalanan. Nah, Iya, masih batu-batu, kecampur tanah juga. Pokoknya masih masih jelek banget ya jalan. Ya belum kurus ya. Belum kurus, belum diaspal. belum diaspal. Eh, Mungkin belum masuk ya, masih dulu kan ada istilah apa tuh? Abdi masuk desa. Sabri masuk desa. Mungkin belum sampai masuk ke situ mungkin. Ya. Jalan tuh masih batu-batu gitu. Dan yang paling kita ingat tuh ada tower di situ, menara. Iya, ada menara TVRI. TVRI, ya. Nah, itu dulu cuma satu-satunya menara ya itu pun hewan. Dia menara TVRI di dekat musola kalau Iya, sekarang. TVRI dari zaman dulu. Dari ada. Jadi pertama. Iya, TV pertama sama kayak yang di Bogor itu. dulu kita jalan kaki Wan, dari Jalan jalan kaki. aspal ke pos itu jalan kaki. Jalan kaki. Rumah. Iya, lumayan dulu. Posnya tuh Masih jauh banget, masih di ujung gitu. di ujung desa. Jadi di ujung desa itu kalau sekarang itu jadi pas banget kita belokan ini Wan, belokan yang kalau naik ojek tuh belokan ada masih jalur Makadam. Nah, dulu kalau sekarang kan belok ke kiri, dulu kita belok ke kanan Wan. Nah, di situ aulanya tuh, aula tempat para pendaki daftar, registrasinya. Silakan Kong Jakun. Itu seingat gue pokoknya jauh banget itu, jauh. Dan yang gue dengar ceritanya sekarang ini ya dari Aresena, katanya sekarang udah pos itu udah agak di depan ya berarti. Udah agak di tengah. Udah agak tengah. Agak majuan. Agak majuan. Udah berapa kali pindah Kun? Itu gue kurang tahu sih. 97. 97 97 98 97 berarti. 97 lah bener ya. Pas Merapi jeblok gitu kan kita nggak jadi naik Merapi. Jadi dari gue tuh sebenarnya gue sama-sama lupa track-tracknya gitu kan. Gue lupa tuh benar, gue lupa tracknya, jalannya itu, bahkan nama daerahnya aja gue lupa gitu. Cuman gue ingat tuh kejadian yang krusial yang bikin ya pasti kita ingat lah gitu. Ya kejadian inti. Kejadian intinya itu. Ya jadinya intinya tuh saat itu setelah gue daftar sama Jakun di aula rumah warga itu ya gede. Ya dulu bayarnya tuh terserah kita, dalam artian sukarela ya, benar. mau seikhlasnya Masih aja, mau 1.000 kayak mau 2.000 terserah aja Wan. Yang Belum nggak ada dipatok patok. gitu. Ya nggak ada. Ya penting kita tuh dipesanin sama warga jangan bahasa Sundanya teh sompral, bahasa Betawinya songong, Jawanya tuh sombong, kalau bahasa Jawanya somse. Intinya tuh kita di sini pokoknya jangan somse lah ya. Diceritain mistis tuh buat berani karena di sini ada penanggulangannya ya. Cara kita ngatasin hal gaib itu gimana? Cara ngatasin rasa takut tuh ada. Sebelum kita ngalamin kejadian langsung. Ini videonya ditonton juga belum, udah komen kata. Iya. Jadi waktu itu setelah kita habis registrasi, gue sama Jakun itu seperti biasa cek and recheck dulu ya. Walaupun gue sama Jakun saat itu terhitung sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali melakukan pendakian, tetapi tetap yang namanya SOP itu Wan, kita selalu pakai. Jadi walaupun kita banyak menguasai teknik survival, ingat ya teknik seperti itu, survival ya. Dan teknik mountaineering itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai bekal kita, pegangan kita di saat kita melakukan pendakian, sehingga kita bisa bertindak dan berbuat sesuai dengan peruntukannya. Ya, gue sendiri walaupun belajar survival, gue nggak mau jadi survivor najis amit-amit karena banget ya. Karena situasi itu sulit. Ya. Bukan situasi yang bisa dibayangin kayak sekarang, atau situasi yang bisa dibayangin di saat kita lagi nongkrong atau komen-komenan di dunia sosial media. Tidak seperti itu Ferguson. Menjadi survivor itu hidup dan mati, mengerikan. Gua punya ngerti ilmunya, ntar dulu kalau suruh ngalamin situasi yang seperti itu. Karena dalam pendidikan aja rasanya susah banget Wan. Iya, sakit hati benar. Ya kelaparan, kedinginan, sementara kita terisolir sendirian. Aduh, jangan deh. Ya,
Buat teman-teman ya nggak usah takut naik gunung, walaupun di gunung itu ada setan kepala 2.000 ya, misalnya ada siluman ketek ya atau siluman titit ya. Lu nggak usah takut sama gitu-gituan. Nanti pas titit itu di sensor titit gitu. Pelaksanaan. 2 kali titit sama aja. Lu tuh nggak usah takut sama gitu-gituan, karena yang perlu lu takutin itu kesombongan lu sendiri. Iya. Terus yang kedua, kalau lu benar-benar memang memiliki Tuhan dan agama, cerita setan seseram apapun ya tidak akan meninggalkan jejak mendalam di hati lu. Justru lu akan menjadikan sebuah referensi sebagai pegangan di saat lu melakukan pendakian. Ya. Jadi kita cerita-cerita setan itu bukan untuk nakut-nakutin. Ingat tuh baik-baik. Ya, nggak usah takut naik gunung. Ini gue mau cerita serem masalahnya. Oke, gue balik lagi ya. Ya, jadi setelah gue registrasi nih masih Jakun, kita cek and recheck barang, cek and recheck logistik, cek and recheck semua kelengkapan kita, dan semua hal yang memang harus kita persiapkan dan kita bawa di dalam pendakian. Setelah itu semua fix ya, terbawa, ada di dalam carrier kita, maka kita mulai bergerak melakukan pendakian. Di saat itu jalur pendakian Sumbing masih belum seperti sekarang. Dulu di ujung desa, di aula tempat kita daftar, kita keluar sedikit itu di depannya kan ada jalan, itu lurus sekitar 50 meter, ya ada pohon bambuan, nanti ada belok ke kanan, itu jalur baru. Ya, jalur baru yang sekarang dilintasin sama jalur yang paling baru nih, Man, yang lewat ada tuh pokoknya baru banget dah. Nanti gue lupa nama pos-posnya soalnya jalur baru kemarin gue lewat situ sama anak gue si Ari. Nah yang ke kiri itu jalur lama. Nah sekarang jalur yang sekarang itu perpaduan antara jalur lama dengan jalur baru yang pernah gue tahu di saat era 90-an. Waktu itu gue sama Jakun memilih jalur lamanya yang ke kiri. Jadi kalau ke kanan kita Wan ya lewatin hutan bambu terus kita masuk ke lahan pertanian, itu jalurnya bukan makadam tapi tanah. Nah, tanah kita lewatin ladang-ladang sampai kita ketemu sungai kecil, nanti kita ketemu hutan pinus, naik, terus dulu itu ya, itu isinya ilalang, Wan, ilalang. Nah sepanjang ilalang itu nanti menjelang sampai ke pos 2-nya ada bangunan kayu besar. Itu kalau jalur barunya nih yang era 90-an ya. Berarti sekarang jadinya jalur lama juga. Dulu cuman buat kita itu jalur baru gitu. Nah Jakun tuh belum pernah lewat situ. Dia lewatnya jalur lama sama gue turun naik. Karena ada kejadian yang membuat kita akhirnya nggak jadi lewat situ gitu. Nah habis rumah gede itu, rumah dari kayu gede itu baru nanti kita nanjak sekitar 4 atau 5 punggungan baru sampai kita ke Pasar Setan. Tuh keterangan jalur baru yang ke kanannya. Nah kita ambil jalur yang kiri nih. Itu emang ketemu makadam, tapi kecil hanya untuk lewat motor. Lewat mobilnya itu ya jalur makadamnya itu nggak, mungkin cuma sekitar 1 kiloan lah. Habis itu jalannya kecil. Terus lahan pertanian habis. Ketemulah kita pos 1 di hutan pinus. Ini lumayan lama, gue sekitar 1 jam jalan kaki tuh. Wah jalurnya mantep bro. Iya kalau yang udah pernah ke Sumbing itu betul dari dulu jalurnya situan. Sampai kita ke tempat ojek kalau yang sekarang ya. Kalau dulu itu pos 1. Nanti di tempat ojek itu kalau yang sekarang kan dia naik sekitar 10 meter kan atau 20 meter. Nanti dibelokin ke kanan terus turun kan. Nah itu jalur yang baru ya. Kalau dulu enggak, kita langsung dilurusin naik ke atas. Langsung diajar tanjakan. Langsung diajar tanjakan. Itu mungkin sekitar setengah jam agak parah, tapi nanti menjelang pos 2 dia agak landai sedikit tuan, landai sedikit. Ya, baru masuk pos 2, habis pos 2 mau ke pos 3. Baru jalannya parah banget. Yang gue ingat waktu itu kalau nggak salah kita naik udah agak sore lah ya, udah sekitar jam 2 lah, jam 2 atau jam 3 sore kan ya kita mulai naik. Yang jelas udah sore karena kita istirahat cukup lama di Garung itu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi ketika kita sampai ke pos 2 itu hari udah menjelang maghrib. Dalam perjalanan awal ya, mulai dari Garung ya, dari desa terakhir dari Garung terus ke pos 1 lewatin ladang warga, terus kita lewatin hutan pinus sama hutan lamtoro tuh sedikit pohon lamtoro lah bukan hutan. Sampai ke pos 2 itu nggak ada apa-apa.
gue sama Jakun masih cekakak cekikik aja namanya. Masih aman. Ya mohon maaf dah, gue sama Jakun berdua-dua emang begitu. Doyan bercanda Wan. Iya. Dari pos 2 ke pos 3 kan udah mulai gelap tuh Wan. Nah, seingat gue ya, gue bukan seingat gue karena emang gue baru kemarin turun dari situ ya, jadi masih ingat banget gue. Itu jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu hanya sekitar 1 jaman dari 2 ke 3. 3 ini terkenal banget dengan nama Pasar Enggos. Nah, atau Pasar Jurik. Kalau bahasa Jawanya Pasar Medi. Bahasa Inggrisnya Pasar Setan. Nah, jadi dari 2 ke 3 ini untuk menuju Pasar Setan kita udah mulai menjelang maghrib. Nah di sini seingat gua ya di dalam perjalanan ini, karena saat itu yang mendaki Sumbing hanya gua berdua sama Jakun. Ya ini menurut keterangan petugas yang berjaga pada saat itu di pos. Jadi memang nggak ada pendaki lain Wan. Situasi ini mulai nggak enak setelah kita ketemu malam Wan, habis maghrib nih. Ketemu habis maghrib itu udah menjelang sampai ke pos 3. Ini gue nggak tahu sama atau nggak sama Jakun. Tadi gue ngobrol-ngobrol ya ada perbedaan lah ya, wajar ya. Sekarang 97 ketemu 2001, berarti berapa tahun Wan? 97 ke 24 tahun. 24. Nah, rentan waktu selama 2 dekade lebih tentu menimbulkan perbedaan ingatan. Ya walaupun kejadiannya tuh dalam artian ya pelakunya gue sama Jakun di tempat yang sama. Ini sebuah kewajaran, nah nggak ada yang nggak wajar sama sekali. Sempat terjadi perdebatan gue sedikit tadi karena di areal ini menjelang kita sama Pasar Setan. Yang gue ingat dengan jelas adalah kenapa pendakian ini akhirnya gue bisa jadi ingat lagi sama Jakun dengan jelas. Karena memang betul ada kejadian yang betul-betul membekas. Gue tuh di areal Pasar Setan karena gue sebelumnya kan udah pernah ke sana ya sama si Babe sama si Udang ya. Di Pasar Setan itu setelah maghrib gue denger suara orang ngobrol Wan. Itu rame banget. Gue hebat, gue sampai ngomong sama Jakun. Kun, lo denger nggak? Kalau nggak salah nih, ntar kita dengar keterangan dari Jakun sendiri ya, tinggal di cross check ya. Kalau nggak salah Jakun bilang katanya nggak denger, tapi dia justru dengernya di belakang kita. Katanya ada yang ngikutin, suara langkahnya rame. Ya gue sempet tadi ya ini Wan, ya masa sih gitu, sempet ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya itu hati gue bener-bener ngedek Wan, karena kok rame banget. Pasar Setan gue bilang, suara-suara omongan Jawa kan Wan. Awalnya gue seneng juga Wan, wah katanya nggak ada yang naik gitu, nggak taunya di pos 3 rame nih di Pasar Setan. Gue juga sempet ngomong sama Jakun, walaupun ada perbedaan nih ya, perbedaan ingatannya. Gue kalau nggak salah juga sempet ngomong, Kun wah di atas rame Kun, anjir kita dibohongin gitu. Dulu sering banget gue kayak gitu, karena apa? Dibilangnya cuma berdua, dibilangnya cuma bertiga, nggak taunya di atas rame. Iya. Nggak tahu kita samperin kagak ada apa-apaan gitu kan. Kosong melompong. Nih kayaknya kejadiannya hampir sama kayak gitu man. Gue seneng rame, tapi menjelang masuk pos 3, menjelang masuk Pasar Setan, tiba-tiba gue merinding total. Gue sempet berhenti, Kun. Seingat gue di Pasar Setan, pos 3 sama Pasar Setan kan. Ini kayaknya nggak beres nih ramenya gitu. Kalau si Jakun waktu itu kalau nggak salah udah jalannya terus lihat aja siapa tuh orang bener gitu. Oke, gue serahkan sama Kong Jakun. Nih gue agak sedikit mundur ya, dari pos 2 ke pos 3 itu yang seingat gue ini itu udah mulai apa kayak berasa ada yang ngikutin. Cuman nggak tahu sih atau ingat atau enggak ya, karena posisi gue di belakang. Gue nggak inget ada yang ngikutin pun, yang gue denger Iya, soalnya kan di depan di atas. Itu kan lu depan kan, Iya, di belakang. lu di belakang. Karena gue belum pernah naik Sumbing, itu pertama kali kan, dan pertama kali dan sekalinya makanya gue banyak lupa banyak lupa tuh gitu, karena kalau pendakian pendakian pertama kali, bukan pertama kali, sekalinya gitu kan, jadi gue banyak lupa tuh masalah wilayahnya gitu, masalah wilayah, masalah perjalanan gimana. Tapi kalau untuk hal-hal yang krusialnya yang keingetan ya, namanya ada hal-hal gaib gitu kan, pasti kita kan keingatan terus kan. Jangan kan gue nungguin lu pacaran aja, emang lu bisa inget apa?
Iya, part-partnya gitu kan. betul, betul. Kita nggak bisa Cuman ingat pas semua, padahal itu hal yang krusialnya doang, mendasar. Iya. Kalau usah naik gunung ya, lu pacaran aja sama cewek yang paling enak gitu, yang paling cantik, yang menurut lu paling cantik, lu nggak bakal ingat semuanya, apalagi udah puluhan tahun. kecuali pas waktu juga. Ya itu pasti ingat. Lagi week ya. Nah, oke lanjut ya, jadi gue tuh udah mulai ngerasa tuh ada yang ngikutin, dan yang kaki di belakang itu kayak nggak cuma satu orang dua orang, kayak ada beberapa orang gitu. Cuman karena gue udah biasa sama Bang Ato ya, sama kalau malam itu kita daki malam pasti ngerasain ada hal-hal yang Iya, ganjil lah gitu kan. Kita tuh kayak biasa aja, diikutin tuh kayak biasa aja gitu. Jadi lama-lama rame nih yang ikutin kayak banyak gitu. Terus mulai dari samping, bukan dari belakang lagi, tapi dari samping juga, kiri kanan. Kayaknya lu udah enggak dah, itu bukan orang pun. Udah enggak, gue udah tahu, udah enggak. Karena emang kita tuh udah biasa gitu. Jadi, kayak gitu-gitu tuh, kalau belum ditongolin langsung kita masih cuek lah, masih biasa aja. Sabodo toing ya. Masih bahasa bodoh, masih bodoh lagi. Jadi tetap aja gue biasa jalan, dan gue selalu fokus di mata gue tuh fokus di kakinya Anto. Iya, titik fokus itu karena kan gelap kan, yang megang senter Anto di depan. Jadi kalau gue fokusnya di ngikutin langkah kaki dia aja gitu, biar nggak kesandung atau nggak kejeblos apa gitu. Jadi ngikutin kakinya aja. Itu udah mulai berasa, emang udah mulai ini. Nah, setelah menuju pasar setan itu baru Anto berhenti nih ngomong, kayaknya rame pun kita dibohongin nih gitu. Karena emang kita biasa kayak gitu. Dulu pernah gue beli tenda, bukan ini udah gede malah. Oh, yang itu. Iya, taunya nggak ada. Tenda gitu kan, dia benar-benar kelihatan jarak cuma berapa meter sih, istilahnya kelihatan dari ke atas gitu. Pas kita samperin, pas kita naik ke situ nggak ada, kosong. Gue ngeliat jelas ada tenda, ada orang lagi bolak balik gitu kan. Gue ngomong ke Anto kan, terus ada orang, terus ada ini juga, terus dia udah nggak. Kalau gue bilang enggak, gue juga itu orang bang, udah diem aja kan, lu diem aja. Sialan ya, masih gue dipilih juga nih, masa iya sih, tapi tegas gue ngeliat gitu kan. Ternyata bukan gitu. Pas pada kelewatan itu nggak ada, dan di situ nggak ada yang tempat bisa buat diri tenda gitu kan. Kadang kita curiga Kun ya, tapi kita cuek Wan gitu. Tapi cuek gitu kan. Kadang Pikirin positif dulu. Jadi waktu itu gua sama Jakun tuh udah curiga sebenarnya. Kalau kita itu emang cuman berdua, cuman kadang-kadang positif tinggi gitu. Wah, rame di atas nih orang. Iya, jadi kita senang selalu gitu, hati. selalu kita positifkan pikiran Positifin kita. dulu, gitu kan. Ya, masalah setan itu emang ada. Setan yang paling bahaya tuh bukan setan di gunung, tapi setan di medsos. Pedes-pedes. Paling ngeselin tuh ayat kursi nggak mempan. Wah. Jadi gue jadi pengen ikut ngomong sebenarnya, cuman biasa dulu ya. Jadi setelah mulai masuk ke pasar setan itu kan, mau masuk pasar setan, Bang Anto berhenti, dia ngomong gitu, terus gue bilang, terus gue dari belakang kayak ada yang ngikutin gitu, ramai itu aja. Tapi kalau yang di pasar setan itu emang gue nggak dengar. Berarti ini gangguannya beda, yang di depan. Beda. Di depan gangguannya, yang di belakang yang di belakang. Masing-masing. Nggak dengar kalau di pasar setan itu ada rame-rame gitu kan. Tapi pas Anto ngomong gitu, mungkin juga kali orang kali. Kalau di belakang gue, dia yakin gue bukan orang lah, karena dia bukan di belakang doang. Karena dia bukan cuma di belakang doang, dia samping juga, samping kiri kanan gitu kan, kayak ngikutin jalan gitu. Dan gue nggak mau ngeliat, biasa gue pokoknya fokus ke kakinya Anto aja gitu. Itu udah lewat maghrib kan masalahnya. Udah malam, udah gelap. Kita sampai pasar setan tuh sekitar 7:30, banget banget. Nah pas situ gue bilang udah biasanya tuh kita istirahat dulu aja gitu. Nah kita istirahat nih. Tadi sebenarnya niatnya cuma mau istirahat doang. Cuman akhirnya jadi ngecamp malah saudara kita ya. Iya. Jadi ngecamp kita jadi ngebase di situ di pasar setan. Enggak Kun, gara-garanya
gini man, jadi begitu sampai pasar setan kan gue nyari-nyari nih. Ya, Walaupun di hati ini betul. udah curiga kan pasar setan tuh gue bagi dua nih. Jadi untuk jalur lama sama jalur baru itu yang ada di kanan kan titik temunya tuh beda man. Jadi di satu punggungan tapi titik temunya tuh ya kalau yang jalur lama dia agak ke bawah, kalau yang jalur barunya tuh agak ke atas. Nah ketika sampai di tempat yang jalur lamanya ini gue langsung nyari-nyari kan, tadi suaranya di sini Gun. Tapi ketika kita sampai sana kan sepi Wan. Sepi kan, sepi itu bener-bener nggak kedengeran ada apa-apa. Nah gua sama Jagun udah ngeh, gue bilang Kun pasar setan biasa lah. Tapi penasaran kan, siapa tau Kun Jagun kan nggak ngerti. Dia nanya kalau nggak salah, terus di atas masih ada tempat camp nggak? Ada masih. Di situ malah enak Kun, pohon 6 toro tapi agak terbuka. Nah itu pertemuan jalur barunya tuh. Dia coba kita ke situ aja, siapa tau di situ kali pada. Udah itu kan cuma jarak 10 menit tuh kan gue naik kan tek gitu sampai situ anjir kosong gak ada apa-apaan. Pokoknya itu gue ingat tuh benar pertemuan jalur itu ya benar ya, pertemuan jalur. Itu emang kosong loh, akhirnya kita capek juga apa ngantuk kalau gue waktu itu. Gak ngantuk ya, kita emang kurang tidur sih. Sebenarnya kurang tidur banget tuh gue justru karena gue di kereta kurang tidur. Di bis dia tidur, gue nggak tidur. Gue jarang tidur di apa di kendaraan tuh jarang bisa tidur gitu. Jadi gue juga ngantuk yang udah susah. Kita ngebahas dulu aja deh. Awalnya mah sepi kan ya. Waktu kita sampai mau cuma Iya, dulu. awalnya itu kita datang tuh udah nggak ada suara-suara apa-apa. Ya, sepi gitu. Walaupun kita ini pasar setan yang areal paling serem di Gunung Sumbing, tapi ya udah karena kita capek dan kita kan selalu positive thinking ya. Ingat, seseram apapun sebuah tempat, jika lu berpikir positif, maka tempat itu tidak akan menyeramkan. Iya. Tetapi tempat yang tidak seram sekalipun, kalau lu berpikir negatif atau lu menganggap tempat itu seram, maka tempat itu akan menjadi seram. Iya, karena pikiran yang undang. Pikiran kita yang menciptakan seram atau tidak seramnya. Jadi kalau waktu itu gue sama Jagon biarin aja mau pasar setan kayak mau pasar demit kayak mau pasar enggos kayak bodo amat dah. Yang penting kita di sini salam ya, karena kita meyakini sama Jagon betul ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang diciptakan oleh Allah untuk berdampingan hidup dengan kita ini sebagai manusia. Jadi gue sama Jagon tuh punya tata kerama biasa, assalamualaikum, numpang bukan tenda biasa lah kita tata kerama buka tenda. Gue inget kan kita masak sepi nggak ada apa-apa. Gue ngerokok sama Jakun ya, bikin api unggun, nyari gue kalau sama Jakun ya Wan, karena pikiran kita positif, dia mah nyari kemana gue nyari kemana Wan ya, cuek-cuek aja. Yang penting itu nggak jauh karena waktu itu center cuma satu, jadi gue sama Jakun barengan tapi nggak jauh-jauhan gitu Wan. Paling di traktor senterin ya, paling jarak 2 meter 3 meter kira-kira segitulah, senterin bolak-balik terus kita bareng-bareng bikin api itu sampai sekitar jam 10 kan nggak ada apa-apa. Pasar setan yang segitu seremnya waktu itu karena pikiran kita nggak serem itu nggak apa-apa, justru situasi mulai menegangkan di saat kita udah mulai tarik sarung bag sleeping bag anak sultan Wang. Kita nggak punya sleeping bag, tapi kita punyanya sarung bag. Dan kita nggak bawanya satu, kita selalu bawa 3 atau 4. Itu pun kadang-kadang ya, kalau kita triknya dulu ya, itu pakai trash bag. Jadi trash bag dulu nih, baru kita lapisin pakai sarung, terus keluarnya trash bag lagi atau pakai ponco kita selimutinya, kita selimutin jadi sarung, ponco, sarung lagi. Itu kalau nggak percaya silakan praktekkan sendiri, anget bisa-bisa keringetan tuh kaki. Lebih anget Pak. Iya, anget pakai ponco itu. Cobain pakai plastik itu lebih nyenyak tidur. Iya, gua aja kadang-kadang pakai plastik tuan selimutannya. Iya, enak banget itu. Anget bener-bener nggak dingin. Justru di saat gua sama Jakun udah di dalam tenda, tentunya setelah kita mematikan api unggun kita ya, kita kalau bikin api unggun selalu punya margin safe. Tau nggak margin safe? Area aman. Iya. Jadi kita selalu memiliki area aman di dalam melakukan bakar-bakaran atau api unggun itu selalu kita punya margin safe. Di mana kita selalu memutus
nyala api dengan bahan-bahan yang bisa merembet kemana-mana. Kita bikin ring 1 sama ring 2-nya. Nah, ring 1-nya itu biasa kita kasih batu, kita puterin ya, atau kita kasih galian tanah di sekitarnya. Terus kita putus tuh dari semua material-material yang bisa membuat api itu merambat kemana-mana. Itu kalau udah kayak gitu itu safe. Nanti yang pinggiran tanah-tanah yang kita susun ngebulet itu nanti kita buat untuk nguruk bara-bara nyawan sambil kita injek-injek biar pada udah benar. aman. Kalau kita mau gunakan besoknya, kita cukup uruk aja lagi lah. Kita cukup uruk aja. Kalau besok pagi masih kita mau gunakan, kita cukup uruk, jangan kita injek-injek. Kenapa diuruk? Supaya percikan bara apinya tidak terbang yang membolongi tenda kita. Walaupun saat itu kita bawanya tenda pramuka, tetapi tenda pramuka itu paling berjasa di dalam setiap pendakian gue sama Jakun. Kebetulan waktu itu gue bawa tenda pramuka. Dan kalau nggak salah di areal ini juga habis dari sini lah kalau nggak salah kita buang tuh tenda pramuka tuh saking beratnya udah enak. Itu tenda pramuka lain lagi itu. Lain itu bukan yang dulu mah kita udah kita buang. Oh itu lain lagi tenda pramukanya. Lain lagi, itu yang buat punya- 2 orang ya? Apa buat 3 orang ya? Iya, buat 2 orang doang. Oh ya agak ringan tuh ya.